Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haril Anwar, NIM 074 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari analisis penjualan saya, yaitu saya mengambil analisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap smartphone menggunakan analisis konjoin. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini yang menunjang aktivitasnya. Nah, kebutuhan ini begitu diperhatikan oleh perusahaan elektronik, sehingga bermunculan dan banyak berbagai merek smartphone. Semakin majunya teknologi informasi dan taraf hidup masyarakatnya mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan produk yang digunakan. Kebutuhan smartphone sendiri telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat modern saat ini. Nah, fenomena tersebut mendukung munculnya banyak smartphone yang menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan teknologi dalam hal berkomunikasi. Nah, di sini tujuan dan manfaat penelitian saya tersebut yaitu yang pertama itu tujuan, yaitu menentukan tingkat kepentingan secara keseluruhan atas atribut yang membentuk smartphone. Yang kedua, menentukan tingkat utilitas dan kepentingan pada masing-masing level tersebut untuk membentuk smartphone. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi kombinasi atribut yang paling diinginkan oleh konsumen. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai preferensi konsumen tentang smartphone. Yang kedua, sebagai patokan untuk produsen yang dicari oleh sebagian konsumen. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan mengenai penentuan produk yang dijual oleh produsen. Untuk objek penelitiannya sendiri yaitu ada 3 metode. Yaitu yang pertama dengan cara bentuk kuesioner dan dapat dilihat melalui link yang telah dicantumkan di dalam PPT. Untuk metode kedua yaitu responden yang diambil yakni sebanyak 24 orang dan merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu analisis data. Nah, untuk pembentukan kuesioner bisa dibentuk di Google Form dengan cara sebagai berikut yang telah dicantumkan di dalam gambar. Nah, dalam penelitian saya tersebut, saya menggunakan analisis conjoin dengan menggunakan aplikasi software SPSS. Nah, yang pertama yaitu menentukan atribut dan level atribut yang digunakan. Di sini saya mengambil 5 atribut, yaitu yang pertama jenis smartphone, yang kedua penyimpanan, yang ketiga baterai, yang keempat jaringan, yang ketiga penyimpanan yang kedua penyimpanan baterai, yang ketiga jaringan, yang keempat lama garansi, dan yang kelima harga. Nah, untuk di masing-masing atribut mempunyai level yang berbeda-beda. Di atribut jenis smartphone ada 2 level, yaitu yang pertama level Android, yang kedua yaitu iPhone. Nah, untuk atribut penyimpanan baterai terdapat 2 level, yaitu yang pertama penyimpanan baterai tinggi dan yang kedua penyimpanan baterai sedang. Nah, untuk atribut jenis jaringan yaitu ada 2 level. Yang pertama level 4G dan yang kedua yaitu level 5G. Nah, untuk atribut yang ketiga yaitu lama garansi. Untuk level pertama yaitu 8 bulan dan untuk level kedua yaitu 1 tahun. Nah, untuk atribut yang terakhir yaitu harga dan terdapat 2 level, yaitu yang pertama under 4 juta dan yang kedua yaitu melebihi 4 juta. Nah, yang kedua yaitu membuat kombinasi atribut atau stimuli. Nah, dalam membuat stimuli kita bisa menggunakan SPSS dengan proses ortogonal. Nah, yang ketiga sendiri yaitu mengumpulkan pendapat sampel. Pada tahap ini, responden akan memberikan penilaian terhadap setiap kombinasi atribut yang kita bisa melakukannya melalui kuesioner. Nah, terdapat
5 skala Likert, yaitu nomor 1 yang artinya sangat tidak setuju, yang kedua artinya tidak setuju, yang ketiga yaitu netral, yang keempat setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, untuk tahap keempat sendiri yaitu melakukan analisis penjoin dengan menggunakan SPSS. Pengolahan hasil yang berupa skor terhadap kombinasi atribut. Lalu yang kelima yaitu interpretasi. Nah, untuk hasil interpretasi sendiri melalui dari hasil nilai utilities, yang kedua yaitu nilai importance value, dan yang ketiga yaitu korelasi. Untuk interpretasi dari nilai utility, yaitu nilai utility tertinggi berdasarkan tabel yang telah terdapat pada pembahasan, terdapat hasil, yaitu diperoleh informasi bahwa nilai utility level tertinggi pada atribut harga yaitu 0,250. Yang kedua yaitu nilai utility tertinggi kedua yaitu terdapat pada jenis smartphone, yaitu dengan nilai sebesar 0,214. Dan yang ketiga yaitu nilai atribut tertinggi ketiga pada lama garansi, yaitu sebesar 0,179, dan nilai atribut terbesar keempat yaitu terdapat pada penyimpanan, yaitu dengan nilai sebesar 0,107, dan yang terakhir nilai utility terendahnya yaitu terdapat pada jenis jaringan, yaitu 0,071. Nah, untuk kombinasi yang paling disukai yaitu konsumen menyukai dilihat dari nilai utility dapat diperoleh kombinasi level atribut yang paling disukai, yakni smartphone Android dengan harga melebihi 4 juta dan lama garansi 8 bulan serta penyimpanan yang tinggi dan juga jenis jaringan yang 5G. Nah, yang kedua yaitu interpretasi dari important value. Untuk interpretasi dari important value, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura secara umum dalam keputusan pembelian smartphone lebih mementingkan lama garansi, yaitu sebesar 23,458. Yang kedua yaitu harga dengan sebesar 22,259. Yang ketiga yaitu penyimpanan dengan sebesar 19,606. Dan yang keempat yaitu jenis jaringan, yaitu dengan nilai sebesar 18,362. Dan yang terakhir yaitu jenis smartphone, yaitu dengan nilai 16,315. Nah, untuk tingkat keakuratan bisa dilihat dari interpretasi dari korelasi, yaitu melalui nilai person dan nilai kendal. Pada tabel hasil dari analisis tersebut, nilai korelasi person dan kendal yang bagian value yaitu 0,869 dan juga 0,577. Sedangkan nilai signifikasi dari person dan kendalnya yaitu 0,003 dan juga 0,028 yang artinya signifikan. Nah, itulah mini set yang bisa saya presentasikan. Untuk kesimpulan dan sarannya yaitu berdasarkan nilai utility level tertinggi diperoleh kombinasi level atribut yang paling disukai, yakni smartphone Android yang berjenis Android dengan harga lebih
dari 4 juta dan juga lama garansi 8 bulan serta penyimpanan yang tinggi dan juga jenis jaringan yang FFB. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis conjoin diperoleh nilai korelasi person sebesar 0,869 dan juga candlesnya yaitu 0,0577 serta nilai signifikansi person diperoleh sebesar 0,003 dan juga candlesnya yaitu sebesar 0,028. Nah, untuk sarannya sendiri yaitu diharapkan produsen memproduksi sesuai dengan preferensi. Meskipun hanya data yang kami sebutkan atau data yang kami sebutkan dalam mini riset yaitu hanya sebagian saja yaitu konsumen mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, untuk selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.